Perkenalkan, nama saya Rutinita Sylvia Finit. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya ingin sharing, saya ingin berbagi beberapa pengaruh pola pikir setiap kita dalam menggunakan gadget atau enggak media sosial yang saat ini sangat ngetren banget di kalangan mahasiswa. Sebelum itu jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke poinnya. Pengaruh pola pikir, perubahan pola pikir yang cenderung mengumbar self-disclosure pada media sosial serta yang membuat seseorang menjadi lebih konsumtif. Tanpa kita sadari, media begitu banyak memenuhi kehidupan kita, keaktifan kita dalam dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita itu disertai dengan media sosial atau enggak teknologi yang begitu sangat maju dan berkembang pada era ini membuat kehidupan kita setengah atau seperdua hidup kita dengan teknologi, ya enggak gitu kan. Kadang media itu menghibur kita kalau kita susah, kadang media itu menghibur kita kalau kita lagi sepi, kita lagi galau mungkin ya gitu kan. Media itu bisa menghibur kita, tapi kadang mengganggu kita juga gitu. Kebanyakan main media sosial gitu seharian membuat kita cenderung lebih tertutup, lebih ingin menyendiri, lebih ingin berdiam diri. Jadi untuk itu menimbulkan beberapa dampak yang sangat negatif dalam pemakaian media sosial yang berlebihan. Itu nanti saya jelaskan setelah ini. Ya, kita masuk. Pada kasus ini, saya mengambil contoh pada mahasiswa. Kehidupan mahasiswa saat ini bisa diumpamakan tidak gaul bila tidak memegang gadget yang keren dan canggih. Wah. Kebutuhan mahasiswa akan media digital atau teknologi semakin hari semakin menjadi sebuah kebutuhan primer. Mahasiswa memiliki ketergantungan yang begitu tinggi untuk selalu mencari informasi di internet melalui gadget. Contohnya, saya sebagai mahasiswa. Saya kalau mau kuliah daring pakai apa? Gadget ya, laptop, gadget, apa segala macam. Saya membuat konten, saya membuat beberapa vlog, saya menggunakan kamera. Itu semua berasal dari teknologi yang begitu canggih, yang sudah dipublikasikan oleh dunia, yang kita bisa memakainya secara kebutuhannya kita gitu kan. Karena kalau berlebihan juga itu nggak boleh ya teman-teman, karena kan kita nggak boleh terlalu banyak menatap media sosial yang begitu banyak radiasinya, sehingga membuat kita itu akan merasakan efek sampingnya, yaitu untuk sakit kepala atau mata Anda bagaimana gitu kan ya. Oke, lanjut. Kedekatan mahasiswa dengan media digital membawa perubahan yang sangat berarti besar. Perubahan yang telah terjadi dan sedang berproses membawa mereka menjadi lebih mudah dan efisien dalam mendapatkan akses terhadap informasi yang disajikan tanpa harus susah-susah mencari di buku atau mentahnya. Nah, adanya media sosial kita itu lebih mudah ya, lebih enak gitu, ngetik di Google langsung tek saya mau makan apa hari ini, contohnya gitu kan, yang keluar soto ayam, daging sapi, kentang goreng gitu segala macam. Itu tanpa kita sadari, semua yang kita cari di Google itu secara instan dan cepat itu berasal dari mana? Dari media sosial. Oke. Namun sayangnya, kedekatan media digital dengan mahasiswa yang sangat erat tersebut membawa dampak buruk. Wah, ada dampaknya ternyata teman-teman. Jadi kita itu harus bisa mengendalikan bagaimana kita menggunakan media sosial teknologi dengan sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk menjaga agar dampak buruk tersebut tidak terjadi pada kita ya. Beberapa dampak buruk tersebut yaitu yang pertama, memiliki kebergantungan dengan dunia digital dan hampir seluruh waktunya asik dengan dunia digital atau lebih disebut dengan kecanduan. Yang kedua, digunakan untuk tempat penipuan, ketiga peretasan dan lain sebagainya. Oke. Contoh kasusnya, pada saat ini mahasiswa lebih mudah untuk mencari jurnal-jurnal yang valid, mudah dan praktis ditemukan sumbernya, yang digunakan untuk membantu mengumpulkan informasi dan memberi materi-materi perkuliahan. Kita tahu
orang zaman dulu, orang-orang tua dulu, kalau sedang mencari jurnal, mereka akan ke perpustakaan, mereka akan mencari buku penulis-penulis yang handal yang baru merilis jurnalnya tersebut. Tapi tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan gadget, karena pada saat itu mungkin perkembangan dunia teknologi itu masih belum terlalu maju, belum terlalu berkembang di negara kita. Tapi beda halnya dengan sekarang gitu. Sekarang pada era 4.0, kita itu mampu menggali segala sesuatu hanya dengan media sosial gitu. Contohnya, kita mencari jurnal, kita tinggal ketik di Google jurnal internasional tentang ini. Jurnal internasional tentang ini, langsung keluar gitu kan ya. Kita enggak perlu menunggu waktu yang lama, kita enggak perlu capek-capek untuk lari ke sana ke sini, mikir lagi ini perpustakaan buka apa enggak gitu-gitu ya. Sekarang media sosial semakin membabi buta kita, semakin membuat kita lebih cenderung melakukan segalanya itu secara instan gitu. Tapi karena hal tersebut, mahasiswa tidak bisa kreatif dalam menangkap sebuah informasi, karena dengan adanya media digital semua diperoleh dengan mudah dan instan. Ya gitu. Media itu memang bagus untuk kita, tapi alangkah lebih baik kita sebagai mahasiswa itu lebih kreatif lagi dalam menggali segala sesuatunya. Karena tidak selamanya kita mempunyai gadget, dan gadget itu bakalan setiap saat sama kita terus. Gadget itu bakalan setiap kita ada masalah, pemecah masalahnya tuh gadget gitu, karena ada Google gini enggak gitu. Kita sebagai mahasiswa justru kita harus lebih kreatif lagi, kita harus lebih mandiri, kita harus bisa membangun relasi yang lebih tinggi lagi, kita harus bisa lebih membangkitkan jiwa-jiwa muda kita untuk pemakaian gadget, pemakaian teknologi yang begitu maju dalam negara ini. Oke, jadi begitu ya teman-teman, banyak sekali dampak yang kita akan temui ketika kita tidak memakai media sosial, teknologi secara baik gitu kan. Kita akan mendapatkan dampak yang begitu wow, kalau mau dibilang ya sangat merugikan diri kita sendiri. Nah, berikut saya memiliki saran dan masukan dalam menggunakan media sosial. Literasi digital atau teknologi merupakan era perkembangan baru di dunia baca tulis. Seluruh informasi dengan mudah diperoleh melalui media sosial. Semua berita disajikan dengan cepat, namun terkadang tidak akurat karena kecepatan pemberitaan yang terpenting. Berbagai situs berita bermunculan, akun-akun komunitas bermunculan, dan sebagainya. Intinya berbagi informasi baik mengenai orang lain maupun diri sendiri. Literasi teknologi berpengaruh pada mahasiswa saat ini karena mereka menggunakan berbagai macam media guna mengakses informasi dan mencari materi-materi sesuai kebutuhannya. Seperti contoh, saya sekarang sedang membuat konten, saya menggunakan handphone, saya menggunakan kamera, saya menggunakan laptop untuk media saya, untuk berbagi beberapa materi yang harus saya jelaskan. Lanjut. Tetapi mahasiswa juga harus memahami literasi teknologi dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui media. Dengan adanya literasi yang baik dan mahasiswa mulai mengerti akan bagaimana media bergerak, hal ini disebabkan karena media bukan hanya sebagai sarana informasi, namun bisa pula menjadi sarana mewujudkan demokrasi yang baik di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketika kita sadar, maka monopoli informasi akan bisa diminimalisir dan masyarakat tidak mentah-mentah mempercayai semua isi media tentang negara. Oleh karena itu, pemahaman akan dampak buruk literasi digital atau teknologi perlu ditekankan pada pengguna. Seperti dua sisi mata uang, era literasi digital dapat memperbaiki keadaan, dapat juga memperburuk keadaan. Pemahaman literasi digital yang buruk akan berpengaruh pada psikologis anak dan remaja maupun orang dewasa yang cenderung menghina orang lain, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain, mengakibatkan depresi, terbawa arus suasana hati terhadap komentar negatif, serta terbiasa berbicara dengan bahasa yang kurang sopan. Wah, ternyata media itu sangat berdampak buruk bagi anak dan remaja bila mana mereka menggunakan media secara tidak baik, secara ugal-ugalan ya. Jadi
sepatutnya kita sebagai mahasiswa, kita harus membangunkan generasi muda yang memiliki kreativitas sendiri dalam menggunakan media sosial, digital, ataupun teknologi yang sekarang ini sudah sangat maju. Oke? Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik dan pengajar, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Supaya maksimal dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang untuk menghadapi revolusi industri keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen atau kopas dari internet saja secara mentah. Namun mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih di luar dengan kegiatan akademik, seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking, berorganisasi, dan lain sebagainya. Saya harap setelah Anda mendengarkan konten saya kali ini, Anda dapat memakai internet sebaik mungkin dan sebijak mungkin untuk kemajuan dunia yang sudah sangat berkembang pada era saat ini. Untuk generasi selanjutnya, mahasiswa yang sedang berjuang, semangat untuk kalian. Semoga kalian bisa membawa generasi-generasi penerus bangsa yang kedepannya akan lebih meningkatkan kesejahteraan umum bangsa Indonesia. Terima kasih, mungkin itu sekian sharing dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.